Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan mencoba menghitung awal waktu maghrib. Kita lalui dulu untuk waktu asarnya. Kita coba maghrib dulu. Awal maghrib di Kartosuro tanggal 20 Desember. Nah, ini data yang diperlukan adalah data Kartosuro itu terkait dengan lintang dan bujurnya. Min 7 derajat 34 menit, 110 derajat 42 menit. Kemudian data dari matahari tanggal 20 Desember, deklinasinya min 23 derajat 25 menit 38 46 detik. Equation of time-nya 0 derajat 2 menit 26 detik. Nah, ini dari mana dapat data matahari 20 Desember ini? Bisa dilihat di situs NASA maupun dari buku Ephemeris. Kemudian karena Kartosuro berada di WIB, maka bujur daerahnya 105 derajat. Sedangkan tinggi maghrib itu min 1 derajat. Karena ufuk itu berada di 0 derajat. Ufuk itu ketika kita melihat di pantai itu ada garis pemisah antara air dengan langit, itu namanya ufuk. Nah, matahari ketika tenggelam berarti berada di bawah ufuk, berarti di bawah air, istilahnya seperti itu. Berarti nilainya min 1 derajat. Untuk perhitungannya kita awali dengan perhitungan seperti zuhur kemarin, yaitu pertama mencari meridian pasnya atau MP. Rumusnya MP sama dengan 12 kurangi E. 12 dikurangi E nya tadi 0 derajat 2 menit 26 detik sama dengan 11 derajat 57 menit 34 detik. Kemudian interpolasi atau KWD, koreksi waktu daerah. Rumusnya bujur tempat kurangi bujur daerah dibagi 15. Bujur tempat Kartosuro min 7 derajat 34 menit, bujur daerahnya 105 dibagi 15 sama dengan 0 derajat 22 menit 48 detik. Kemudian kita mencari sudut waktu maghrib. Sudut waktu matahari ketika maghrib itu rumusnya cos T sama dengan min tan lintang kali tan deklinasi tambah sin tinggi matahari, ini sin H, kemudian dibagi cos lintang bagi cos deklinasi. Kita masukkan min tan min 734 kali tan min 2325, kemudian tambah sin min 1. Nah, ini kalau maghrib min 1. Nanti kalau isya diganti aja yang di sininya. Subuh juga ini, semuanya diganti di sini. Kemudian baru dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Sama dengan berapa? Kemudian nanti dihilangkan cosnya ini. Untuk menghilangkan cos cukup dipencet shift cos sama dengan, setelah itu derajatkan. Derajatkan itu berarti di tombol, dipencet tombol derajatnya lagi, ini tombol derajat ini. Nah, nanti sama dengan 94 derajat 24 menit 5.61 detik. Ini kalau mau cepetan langsung dibagi 15 saja untuk mempersingkat dari ini. Tapi kalau tidak ya ini biar selesai di sini. Kemudian kita hitung awal maghribnya, MP dikurangi interpolasi tambah sudut waktu maghrib tadi dibagi 15. MP nya 11 tadi, kemudian dikurangi interpolasi, kemudian ditambah sudut waktu maghrib ini dibagi 15. Ini harus dipisah, dibuka dan tutup kurung, kecuali kalau ini sudah dibagi tadi. Oke, hasilnya yaitu 17 derajat 52.22.37 atau jam 17:52 menit. Ini hasil sebenarnya. Oke, jadi kalau di penanggalan atau di jam itu biasanya tidak 17:52, tapi 17, bisa 53, bisa 17:54. Ini karena terkait dengan ihtiyat atau pengaman. Jadi kalau kita bisa menghitung sendiri maka hasilnya ini 17:52.22. Sementara kalau di tanggalan kita munculkan 17:53 atau 17:54. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghitung isya, misalkan ini datanya sama tanggal 20 Desember. Untuk menghitung isya ini H mataharinya diganti. H matahari isya yaitu H
H-18. Jadi di sini datanya nanti diganti H isya atau H matahari isya itu min 18 derajat. Nah, nanti perhitungannya ini sama, perhitungan sama, interpolasi sama. Nah, ini sudut waktu matahari ini yang beda, yaitu di sini. Nah, karena ini H maghrib, maka di sini maghrib. Kalau ini isya, maka di sini isya. Jadi ini nanti bukan sin min 1, tapi sin min 18. Nanti ininya sama. Oke. Sama, kemudian hasilnya berapa? Rumusnya juga sama, ini plus juga. Jadi nanti bisa diganti dan ini hasilnya nanti berapa. Oke, ini isya. Kemudian kalau mau subuh, berarti ini juga diganti. Subuh itu sesuai dengan ini dari maghrib, subuh, isya dan haid. Subuh itu min 20. Kemudian imsak itu min 22. Terbit min 1. Kok sama Pak, terbit dengan maghrib? Sama. Bedanya kalau terbit itu, kalau maghrib ini plus, kalau terbit ini nanti min. Jadi sebetulnya kalau bisa menghitung maghrib sekaligus bisa menghitung terbit. Jadi tinggal hasilnya ini dikurangi ini dikurangi 94. Nah, ini nanti hasilnya terbit. Oke. Kalau subuh dan imsak ini juga minus karena matahari. Jadi ini misalkan ufuk. Nah, ketika matahari di atas ufuk itu berarti plus, tapi ketika matahari berada di bawah ufuk itu minus. Oke, jadi yang semuanya tadi yang mulai asar, maghrib, isya itu plus karena di atas ufuk, tapi dia ini bagiannya begini deh, maaf, ini bagiannya begini, bagiannya di atas ufuk tapi dia setelah matahari tergelincir. Tapi ketika di bawah ini titik nadir, ini zenit, ini nadir, dan setelah ini nanti minus. Jadi mulai imsak, subuh, terbit itu minus. Tapi kalau yang mulai dari ini zuhur, asar, maghrib, isya ini plus. Ininya maksudnya yang plus minusnya ini. Oke. Tapi kalau yang sudut waktunya yang membedakan di sini. Nah, ini tugasnya coba dicari waktu isya dan subuh. Kalau perlu terbit juga, isya, subuh dan terbit. Oke, jadi nanti kalau isya itu tinggal diganti ini min 18, ininya masih sama. Tapi kalau subuh ini diganti min 20. Nah, ini sesuaikan dengan rumus subuh. Oke, yaitu minus. Nah, nanti terbit ini juga sama semua, tinggal diganti minus. Nah, coba dipahami, ini tugas setelah UTS, yaitu nanti menghitung waktu isya, subuh, kalau perlu terbitnya. Untuk asar akan saya sampaikan minggu depan, karena di asar itu ada sedikit perbedaan untuk mencari tinggi mataharinya. Tinggi mataharinya belum ditentukan seperti ini, tapi harus dicari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.